أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, dan semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu kita manfaatkan untuk menambah ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita yang kelak bisa kita dapatkan hasilnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala di kampung akhirat kelak. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-24, ya, al-kadzdzab fi ghalibi aqwalihi atau al-kadzib fi ghalibi aqwalihi, pendusta di kebanyakan pembicaraannya. Artinya orang ini telah menjadikan kedustaan sebagai kebiasaan. Tidaklah dia berbicara melainkan lebih banyak dusta daripada benarnya. Maka inilah yang disebut dengan di antara ciri orang munafik yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiq thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Maka ini adalah merupakan tanda ciri daripada orang-orang munafik. Dan kita telah sampaikan, jazakallah khair, dan kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya nifaq dikatakan oleh para ulama kita terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi, kemunafikan dari sisi ataupun kemunafikan bentuknya keyakinan. Seseorang menyembunyikan apa yang ada di batinnya dan menampakkan sesuatu yang berbeda, maka ini nifaq i'tiqadi namanya. Dia mengatakan dia beriman dengan lisannya namun hatinya mengingkari hal tersebut. Dia mengatakan saya muslim namun hatinya tidak demikian. Maka nifaq yang demikian atau nifaq i'tiqadi ini tidaklah dikatakan seseorang sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kemunafikan itu bersumber daripada keyakinan dia. Sebagaimana orang-orang munafik yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan salat mereka bersama Nabi mereka akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kemunafikan mereka adalah kemunafikan i'tiqadi, keyakinan.
Dan kemunafikan i'tiqadi ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh salah seorang di antara kita untuk memvonis siapapun dia katakan bahwasanya fulan di hatinya ada kemunafikan, fulan dia memiliki nifaq i'tiqadi. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun nifaq amali, maka seseorang bisa menghukumi orang lain. Kenapa? Karena bentuknya zahir. Seperti misalnya seseorang setiap berjanji senantiasa mengingkari, maka kita katakan ini adalah ciri orang munafik. Munafik apa maksudnya? Munafik amali. Tidak mengeluarkan dia dari lingkaran keislaman. Dia tetap dikatakan sebagai orang muslim, namun apa? Ada ciri-ciri orang munafik yang mana nifaq yang seperti ini tidaklah mengeluarkan seorang daripada agama Islam. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang berdusta apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Setiap apa yang dia dengar. Maka ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan, kenapa demikian? Kenapa orang yang menceritakan segala apa yang dia dengar dicap sebagai orang yang berdusta? Dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya tidak setiap apa yang didengar itu benar. Seseorang banyak mendengar, kemudian dia tidak tahu apakah sesuatu yang dia dengar tersebut benar atau tidak, kemudian dia sampaikan pada orang lain. Maka ketika dia menyampaikan, walaupun dia tidak bermaksud untuk berdusta, maka dia telah dicap sebagai seorang pendusta. Maka ini harus kita camkan, kita cermati. Jangan sampai justru kita malah termasuk orang-orang yang berdusta tanpa kita ketahui. Nah, terlebih ini nasihat lagi, terlebih kita pengguna media sosial. Tidak setiap apa yang terlintas di beranda kita mesti kita share. Ada kalanya itu adalah berita dusta, tidak benar. Maka kita bertanggung jawab. Kalau teks hadis Nabi SAW menceritakan segala apa yang didengar, maka di zaman kita membagikan segala apa yang dia baca, maka itu juga termasuk apa? Seorang pendusta. Setiap dia membaca artikel dia bagikan, setiap ada video dia bagikan, setiap ada berita dia bagikan, tanpa dia cek terlebih dahulu apakah yang dia sebarkan itu benar atau tidak. Maka ini perlu menjadi perhatian kita semua. Ya, kadang-kadang sebagian orang terburu-buru untuk membagikan satu berita, ternyata berita yang dia bagikan adalah berita yang bohong. Maka ini tidak sepantasnya seorang yang menuntut ilmu demikian. Apalagi orang yang belajar, apalagi misalnya seorang ustaz, segala berita yang muncul di berandanya dia share. Kemudian akhirnya apa? Tahu ternyata berita itu hoax. Muncul lagi klarifikasi, hoax. Nah, padahal dia dulu yang menyebar. Ini kan namanya apa? Berdusta tanpa dia sengaja, dicap dia sebagai seorang pendusta. Maka mana yang lebih baik yang dirahmati Allah? Biarkan, tidak usah di-share. Kalau seandainya kita khawatir itu adalah berita yang tidak benar, kalau seandainya kita itu khawatir bahwasanya apa yang tertulis pada artikel itu tidak benar, berbagai macam ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia sebagai orang yang berdusta jikalau dia menceritakan segala apa yang dia dengar. Para ulama kita mengatakan tidak setiap apa yang didengar mesti diceritakan. Contohnya ikhwan rahmatillah, ada seorang misalnya
mengadukan perihal rumah tangga dia. Ya, dia misalnya atau seorang suami bertengkar dengan istrinya, kemudian dia curhat kepada seseorang. Kemudian orang ini karena kebodohan atau karena ketidaktahuannya dia sampaikan kepada orang lain. Maka dia dianggap orang yang tidak amanah, itu pertama kali. Kemudian dia dianggap orang yang berdusta. Kenapa? Karena tidak setiap apa yang didengar mesti harus disampaikan. Ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, hadis yang berikutnya. Wa qala, Nabi sallallahu berkata, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin atau kalabisi thawbai zurin. Nah, Nabi sallallahu mengatakan orang yang kenyang dengan apa yang dia tidak diberikan seperti orang yang memakai pakaian kedustaan. Maknanya apa? Makna daripada hadis ini dikatakan oleh Syekh masyhur hafizahullahu taala bahwasanya ini adalah bentuk larangan bagi seseorang untuk memberikan ucapan sementara ya dia tidak tahu ucapan itu dari mana dia ambil. Maka dikatakan apa? Al-mutasyabbi', orang yang kenyang dengan apa yang dia tidak diberikan. Maknanya dia tidak ada ilmu pada apa yang akan dia ucapkan. Dia tidak mengetahui apakah ini benar atau tidak. Maka orang ini diberikan perumpamaan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang memakai pakaian kedustaan, ya, pakaian kezaliman. Kemudian, waqala dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Berhati-hatilah kalian dari prasangka. Kenapa? Karena prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Ya, seseorang tidak boleh berprasangka. Hukum tidak boleh dibangun di atas dhann. Ya, kita menuduh orang tidak boleh dibangun di atas prasangka kita, tidak boleh. Ya, jangan sekali-sekali menuduh orang karena berdasarkan menurut ambo, ya, firasat, prasangkaan, ini nggak boleh sama sekali. Ya, maka orang yang banyak berprasangka maka dia adalah orang yang berdusta. Contoh ikhwan rahmatillah Allah taala. Ya, misalnya kita berkawan, saling tegur sapa biasanya. Kemudian pada satu keadaan kawan kita buru-buru, dia lewat. Nah, dia jumpa kita tapi dia tidak sapa kita, dia nggak mengucapkan salam. Nah, biasanya kita berprasangka, ya, kita prasangka. Kita mengatakan dia alur apa jatuh. Biasanya sapu mungkin ini nak sapu murah. Ini prasangka yang terlarang. Ya, bisa jadi dia buru-buru, bisa jadi dia tidak melihat, bisa jadi dia dalam keadaan yang menjadikan dia tidak fokus, bisa jadi. Tapi apa? Kita terlalu cepat berprasangka, ya. Maka hati-hati daripada prasangka ini, ikhwan rahmatillah Allah. Betapa banyak hubungan ya persaudaraan rusak karena prasangka. Betapa banyak hubungan suami istri rusak karena prasangka, karena buruk sangka tadi. Ya, istri buruk sangka kepada suami misalnya. Ini udah jam berapa suami belum pulang? Biasanya jam segini sudah pulang. Nah, sampai suami di rumah langsung ditanya. Dan pertanyaannya mungkin mengantarkan dia kepada berburuk sangka. Maka ini tidak boleh. Seorang muslim itu tidak boleh dia berburuk sangka. Ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjalan bersama istrinya. Ya. Kemudian dari kejauhan
Nabi SAW melihat dua orang sahabat, dan sahabat ini kaget. Nabi berjalan dengan wanita. Tentu berbagai macam prasangka daripada dua orang sahabat ini. Berburuk sangka. Nabi SAW tahu kenapa? Karena gerak-gerik orang ini sudah mulai tidak betul. Ini orang kayaknya berburuk sangka. Akhirnya dipanggil oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, sesungguhnya itu ibu kalian. Itu adalah istriku, kata Nabi SAW. Maka buruk sangka ini harus kita hindarkan, ya. Jangan membangun satu hukum dengan dasar prasangka. Boleh kita menghukumi seorang, boleh, tapi harus dengan yakin, ya, harus dengan yakin, tidak boleh dengan prasangka. Maka Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadhanna, hati-hati kalian dari berprasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk ucapan. Maksud prasangka di sini adalah prasangka yang buruk, su'udzan, itu maksudnya, bukan prasangka baik. Kalau prasangka baik, maka itu dianjurkan dalam agama kita, seseorang berbaik sangka kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalil yang lain, Nabi mengatakan, thalathatun la yukallimuhumullah, ada 3 orang yang tidak akan Allah ajak berbicara. Di antaranya adalah malikun kadzdzab, raja yang berdusta. Raja yang berdusta. Kenapa? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak berbicara raja yang pendusta? Dikatakan oleh para ulama kita, semestinya raja itu tidak boleh berdusta. Kenapa? Karena dia tidak ada yang akan dia takuti lagi, ya kan? Orang kalau seandainya dia yang menjadi tampuk, dia yang mengatur seluruhnya, apa yang dia takutkan? Tidak ada yang dia takutkan. Semestinya dia tidak boleh berdusta lagi, ya. Kenapa? Karena kekuatan ada di tangan dia. Ketika dia lemah, mungkin ada keringanan-keringan bagi seorang, diperbolehkan bagi orang itu berdusta. Tapi ketika dia orang yang kuat, orang yang memiliki tampuk kekuasaan, kemudian dia berdusta, maka ini dosa besar. Dusta itu sendiri, ikhwan dirahmati Allah, kita katakan itu dosa besar. Bagaimana jika yang berdusta ini adalah orang yang sekiranya tidak boleh dia berdusta? Seperti misalnya penceramah, ya, penceramah berdusta, dosanya jauh lebih besar daripada orang awam berdusta. Kemudian siapa lagi? Para raja. Ketika mereka berdusta, maka dosanya lebih besar dibandingkan rakyat yang berdusta. Kenapa? Karena rakyat ini lemah. Kalau raja tidak mungkin lagi dia berdusta. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan. Apa yang dia takutkan? Tidak ada. Maka Nabi SAW mengatakan 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, diantaranya adalah malikun kadzdzab, raja yang pendusta. Raja yang pendusta. Wallahu musta'an. Selesai pembahasan kita dosa besar yang ke-24. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-25. Dosa besar yang ke-25 dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala adalah qatilu nafsihi wa hiya min a'zamil kabair, membunuh diri, dan ini adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita tidak ada istilahnya bunuh diri. Karena pada dasarnya konsep seorang yang beriman itu dia yakin segala apa yang Allah tetapkan mesti baik. Itu dia yakin itu. Segala apa yang Allah takdirkan mesti penuh dengan hikmah. Maka tidak ada cerita orang yang beriman itu frustasi, tidak ada cerita orang yang beriman itu putus asa, tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin tidaklah Allah menentukan satu takdir, melainkan ada hikmah yang sangat banyak di balik takdir tersebut. Biasanya yang mengantarkan orang pada bunuh diri adalah putus asa.
ya, atau frustasi, merasa bahwa saya tidak ada lagi jalan keluar kecuali bunuh diri, maka ini keliru, ya. Maka ini termasuk dosa besar. Terlebih ikhwan yang dirahmati Allah, di masa-masa seperti sekarang ini banyak sekali orang bunuh diri, gantung diri, ya. Ada yang lompat dari atas gedung. Bahkan ikhwan yang dirahmati Allah, anak ada kawan, ya, waktu awal-awal COVID ini masuk ke Indonesia, kemudian kawan anak itu kerja dia di Kementerian Dalam Negeri. Dia waktu itu dinas keluar kota, kemudian balik ke Jakarta, di swab ternyata positif COVID. Kemudian setelah menjalani isolasi di rumah sakit, kemudian swab lagi positif lagi, sampai 5 kali. Maka dia mengatakan rasanya tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Bahkan di tempat dia itu ada pasien itu yang bunuh diri karena putus asa, tidak mungkin lagi, sudah 5 kali 6 kali swab hasilnya positif. Akhirnya apa? Ada yang bunuh diri, ada yang terjun dari tingkat dari gedung rumah sakit. Maka orang muslim tidak seperti ini dalam bersikap, ya. Orang muslim meyakini bahwasanya segala apa yang Allah tetapkan maka itu mesti ada hikmah. Ada orang bangkrut bunuh diri, ya. Ada anak muda, ya, putus cinta bunuh diri, ya Allah, kasihan, ya. Macam-macam. Ada ada dipecat atau ekonomi naik, dibunuh seluruhnya, anak istri dikasih racun, kemudian dia terakhir bunuh diri. Nah, ini bukan orang yang beriman. Orang beriman tidak boleh seperti ini. Maka ini termasuk daripada dosa besar, ya, termasuk daripada dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 30, ayat 29 sampai 30. Allah taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah taala sangat mencintai kalian. Innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma. Siapa yang melakukan hal tersebut melampaui batas dan bentuk kezaliman, berlaku zalim, fasaufa nuslihi nara, maka kami akan siksa, kami akan bakar dia dengan api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhau anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jikalau kalian menghindari, menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kalian atasnya, maka kami akan hapuskan segala kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian bunuh diri, wala taqtulu anfusakum. Dan bunuh diri ini banyak caranya, ya. Di antara bunuh diri adalah seseorang dia tidak menyayangi dirinya sendiri. Kalau seandainya misalnya ada orang dia berjalan, ya, di jalan lalu lintas misalnya di tol maksimal misalnya 100 km per jam, kemudian dia bawa mobil 140, tabrakan, meninggal, maka ini orang termasuk bunuh diri, ya, bunuh diri, tidak menjaga dirinya. Kemudian ada orang misalnya, ya, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Dokter mengatakan, Pak, tidak boleh Pak makan ini, Bapak ada diabetes, kolesterol, jangan makan ini. Dia makan juga. Awak tawakal, awak yakin Allah Ta'ala menyembuhkan. Sudah hanya makan, masuk rumah sakit lewat. Ini namanya bunuh diri. Tidak boleh, ya, tidak boleh yang seperti ini. Seorang, ya, dia harus tawakal, namun harus menjalankan sebab. Dia harus menjalankan sebab. Ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW berperang, ada salah seorang yang ikut berperang bersama Nabi SAW. Itu sangat berani sekali. Bahkan dia menerobos ke barisan musuh. Maka para sahabat yang hadir berperang ketika itu mengatakan, ini orang calon penghuni surga karena berani di medan jihad.
dia tembus barisan musuh. Nabi SAW mengatakan enggak, orang ini di neraka. Para sahabat heran, kenapa Nabi SAW mengatakan orang ini di neraka, padahal dia berperang luar biasa. Ternyata ada beberapa orang sahabat mengintip fulan ini, orang yang berperang ini. Dia intip, ya, ketika dia terluka parah, dia telah terjatuh terluka parah namun belum mati, dia tidak sabar, akhirnya apa, dia bunuh dirinya. Maka Nabi mengatakan dia di neraka. Bayangkan, ini orang berjihad, badannya sudah penuh dengan luka, tidak sabar menahan sakit, akhirnya dia bunuh diri. Maka Nabi mengatakan dia di neraka. Bagaimana dengan kita orang di zaman sekarang ini? Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati. Bunuh diri itu banyak macamnya, tidak gantung diri aja. Orang minum minuman keras, bunuh diri namanya. Ya, orang mengkonsumsi makanan yang tidak halal, bunuh diri namanya. Mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik, bunuh diri. Ya, melanggar aturan lalu lintas, kan banyak orang dilanggar tabrakan, dilanggar lampu merah tabrakan, meninggal misalnya. Meninggal berdosa dia. Kenapa? Karena itu bagian daripada bunuh diri. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan jangan kalian bunuh diri kalian. Ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah menyayangi kalian. Kemudian pada ayat yang lain, dalil yang lain yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, surat Al-Furqan ayat ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Orang-orang ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak berdoa, tidak beribadah bersama Allah Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan dia tidak membunuh jiwa seseorang kecuali dengan hak. Membunuh orang lain saja tidak boleh, apalagi bunuh diri sendiri. Mana akal? Ya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya manusia ini akalnya tidak dipakai. Binatang justru lebih berakal dibandingkan manusia. Ya. Ada kalanya demikian. Kita lihat, ya, kan tidak ada kambing tidak dapat rumput kemudian stres, kemudian pergi ke tukang jagal, dah biasalah boleh, tidak telok mau hidup itu, kan tidak ada kan? Nah, bahkan kemarin kurban itu memberontak semua, ya, hewan-hewan kurban itu tidak ada yang sukarela dia. Tapi manusia aneh sekali. Ada di antara mereka yang gantung diri, ada di antara mereka yang minum racun, waliyadzubillah. Makanya benar bahwasanya ada kalanya manusia itu lebih sesat dibandingkan binatang. Ada kalanya binatang lebih berakal dibandingkan manusia. Kan belum pernah kita jumpa kan kambing stres, ya, atau kucing stres, kemudian dia minta bunuh diri, bunuh hasil lampu, boleh bunuh hasil lampu, tidak terlalu idil. Atau manusia banyak kalau sudah bangkrut, macam-macam yang dilakukan. Allahumma musta'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam ayat ini antara syirik dengan membunuh jiwa. Di para ulama kita mengatakan, ya, kesyirikan kemudian setelah itu datang dosa besar yang berikutnya adalah membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa. Kemudian hadis, ya, diwakilkan oleh Imam Az-Zahabi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a." Dahulu ada salah seorang sebelum kalian, ya, seseorang yang memiliki luka, maka dia merasa sakit terhadap luka tersebut. Fa akhadha sikinan fa hazza biha yadah.
kemudian dia ambil pisau, kemudian dia bunuh dirinya dengan pisau tersebut. Fama raqad damu hatta mata, maka darah pun mengalir sampai dia mati. Maka Allah Ta'ala berkata, badarani abdi binafsih, hambaku itu telah tergesa-gesa, telah mendahuluiku terhadap dirinya. Maknanya apa, ikhwan yang dirahmati Allah? Kalaulah dia tidak bunuh diri, dia juga akan mati, itu sebenarnya. Tapi karena dia tidak sabar, akhirnya apa? Dia lebih memilih untuk segera mati. Walaupun itu takdirnya, iya takdir dia. Ya, tapi kan manusia punya kehendak, benar enggak? Manusia punya kehendak, iya. Coba, akhi, kalau seandainya antum mau mati hari ini, bisakah? Jawab. Bisa? Bisa enggak? Kalau mau mati malam ini bisa? Antum mau mati malam ini bisa? Bisa kan? Nggak ambil tali gantung diri, mati kan? Manusia punya kehendak, iya. Maka jangan dikatakan, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berdalil dengan takdir. Itulah takdirnya bunuh diri mah. Enggak, dia punya kehendak, dia bisa memilih. Ya, dia bisa memilih. Manusia ini bisa memilih. Manusia bisa memilih. Maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Oh, fulan telah mendahuluiku. Fulan telah mendahuluiku. Wa haramtu alaihi jannah, maka aku haramkan baginya surga. Aku haramkan baginya surga. Alias dia tidak masuk surga. Orang bunuh diri itu biasanya, ikhwan yang dirahmati Allah, berangkat daripada akidah yang tidak benar. Berangkat daripada akidah yang tidak benar. Orang kalau akidahnya tidak benar, di mana tempatnya? Neraka. Ya. Kalau orang tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, orang tidak yakin bahwasanya Allah segala takdir Allah ada hikmahnya, maka ini bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Maka orang yang bunuh diri, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dia dengan apa? Allah ancam dia dengan kekal di dalam neraka. Anda teringat dengan kisah Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad pertama, jadi ada dua orang bertanya kepada Imam Ahmad tentang hukum membunuh. Hukum membunuh. Datang orang pertama bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah orang yang membunuh itu kekal di dalam neraka selama-lamanya? Imam Ahmad mengatakan tidak. Pergilah orang itu. Datang besoknya, datang orang yang lain bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah orang yang membunuh itu kekal dalam neraka? Imam Ahmad mengatakan iya. Dua orang yang bertanya dengan satu pertanyaan, namun bisa ya jawabannya bisa berbeda. Maka ditanyakan kepada murid Imam, wahai Imam, pertanyaannya sama, kenapa jawabannya berbeda? Maka Imam Ahmad mengatakan, adapun orang pertama, dia bertanya karena dia telah melakukan. Dia bertanya, ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala, adakah kesempatan untuk dia masuk surga? Maka Imam Ahmad katakan ada. Orang yang membunuh tidak masuk, tidak kekal dalam neraka. Adapun orang yang kedua bertanya, dia ingin membunuh, baru rencana ingin membunuh, bertanya, Imam, orang membunuh kekal dalam neraka kah? Maka Imam Ahmad mengatakan iya. Akhirnya dia takut tidak jadi membunuh. Nah, itu cerdasnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka demikian ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan orang yang bunuh diri kekal dalam neraka. Supaya tidak ada di masjid ini yang bunuh diri nanti, atau tidak ada orang di luar itu yang bunuh diri lagi. Kenapa? Karena takut kekal dalam neraka. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, ya, badarani abdi bi nafsihi, hambaku telah mendahuluiku dengan dirinya. Wa haramtu alaihi jannah, maka aku haramkan atasnya surga. Dalil berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi
yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi tersebut senantiasa berada di tangannya. Yatawajja'u biha fi batnihi, yang dia tusuk-tusukkan besi itu ke perutnya di neraka jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dia kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bisummin, siapa yang membunuh dirinya dengan racun, fasummuhu fi yadihi, maka racun itu berada di tangannya. Yatahassahu fi nari jahannam, dia minum racun itu di neraka jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dia kekal dan dikekalkan dalam neraka jahannam ya selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini yang dinamakan dengan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kama tadinu tudan, bagaimana engkau kerjakan engkau akan dibalas demikian. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan seseorang itu dibangkitkan sesuai keadaan meninggalnya. Kan dibangkitkan oleh Allah sesuai keadaan meninggalnya. Kalau dia meninggal bunuh diri, maka demikianlah dia. Kalau seandainya dia bunuh diri dengan terjun dari lantai 10, maka demikian siksaannya itu nanti di neraka. Ya, kalau ada orang bunuh diri gantung diri, maka demikianlah siksaannya nanti di neraka. Wal'iyadu billah. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang kita bacakan ya tentang bahwasanya dosa bunuh diri itu dosa besar dan pelakunya kekal dalam neraka. Hadis ini ya pertama menerangkan kepada kita bahwasanya bunuh diri itu hukumnya haram, bahwasanya dia termasuk dosa besar. Itu yang pertama. Kemudian hadis-hadis yang mengkhabarkan tentang balasan bagi orang yang bunuh diri, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya balasan sesuai dari apa yang dikerjakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita al-haditsu dalilun, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang bunuh diri maka dia kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ya. Adapun dalam firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata selama-lamanya. Ya. Dikatakan walam tarid abadan fi qawlihi ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Tidak ada abadan. Maka maknanya di sini ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, maknanya di sini bahwasanya membunuh ya, apakah membunuh orang lain, membunuh diri sendiri itu dosanya sangat besar sekali dan diancam dengan neraka. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad. Hadis yang kita atau riwayat yang kita bacakan di awal tadi, kisah yang kita bacakan di awal, kita sebutkan di awal tadi. Nabi SAW mengatakan alladhi alamathul jarah, orang yang rasa luka membuat dia sakit, rasa lukanya menjadikan dia sangat sakit. Fasta'jalal mauta, maka dia ingin segera mati. Faqatala nafsahu, maka dia membunuh dirinya bidzubabi sayfi, dengan ujung pisaunya, dengan ujung pedangnya. Faqala Nabi SAW huwa finnar, huwa min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah, sebesar apapun ujian maka kita dituntut untuk bersabar. Ya, lihat sahabat ini sudah luka, ya. Yang berperang bersama Nabi sudah luka. Adakah yang lebih sakit daripada luka yang menusuk badan ini? Tidak ada lagi. Ya. Namun Nabi mengatakan apa? Bersabar dia semestinya. Tapi dia tidak sabar. Kenapa? Karena sakit yang begitu luar biasa dia rasakan. Akhirnya dia bunuh diri. Maka Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia termasuk penduduk
penduduk neraka. Kemudian dalil yang lain, dan ini dalil yang terakhir pada bab ini, an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Qilabah, dari Thabit ibn Dhahhak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la'nul mu'mini ka qatlih, melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatilih, siapa yang menuduh seorang mukmin kafir, ya, maka dia sama dengan membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'adzabahu Allah bihi yaumal qiyamah, siapa yang membunuh jiwa dengan sesuatu, maka Allah akan mengadab dirinya dengannya, dengan sesuatu tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena yang dia maksud dengan laknat adalah apa? Dicabutnya keberkahan, ya kan? Dicabut keberkahan. Orang yang beriman, apa yang dia cari hidup dunia ini? Berkah. Kalau berkah tidak ada, lebih baik mati. Itu sebenarnya. Ya, kalau seandainya sudah tidak berkah lagi, tidak ada guna hidup, tidak ada guna hidup. Maka Nabi mengatakan, jikalau seseorang melaknat seorang yang beriman, berarti dia sama telah membunuh orang beriman itu. Ya. Kemudian dalam hadis ini Nabi juga terangkan bahwasanya apa? Siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu. Ya, sebagai penjelas daripada hadis yang sebelumnya. Dalam hadis yang sebelumnya diterangkan dua bentuk. Pertama pisau, kedua apa? Racun. Dalam riwayat yang lain ditambahkan bahwasanya siapa yang membunuh dirinya dengan cara terjun, maka dia akan demikian kelak, ya, azabnya di neraka. Kemudian diterangkan umum dalam hadis ini bahwasanya siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, maka azabnya akan demikian kelak di neraka. Ya. Maka ini mesti harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita orang yang membunuh diri kita perlahan-lahan. Kenapa? Karena kita tidak berikan hak diri kita. Maka mohon maaf kepada yang dirahmati Allah. Bagi ya para perokok ini juga sama. Berarti dia telah membunuh diri juga. Ya, telah membunuh diri secara perlahan-lahan. Kan nak mati langsung Ustaz? Ya, nak mati langsung. Tapi secara perlahan-lahan. Maka ingat, tidak boleh wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, ya, kepada kebinasaan. Tidak boleh. Segala hal yang membahayakan badan, maka hindari. Ya, segala hal yang membahayakan badan maka dihindari. Sudah adzan, Bang? Sudah adzan? Belum? 2 menit lagi. Baik. Nah, selesai pembahasan kita tentang bunuh diri. Ya, sangat sedih kita. Ternyata di negara Muslim, ya, orang masih banyak yang bunuh diri. Terlebih negara-negara Barat itu, sangat banyak sekali orang bunuh diri. Lihat bagaimana musisi, ya, orang yang sangat terkenal, tapi apa? Bunuh diri juga. Para ulama mengatakan tidak ada ketenangan kecuali dengan agama Allah. Orang mencari ketenangan dengan popularitas. Lihat, para artis banyak yang bunuh diri, ya, para musisi banyak yang bunuh diri. Kalau dilihat ketenangan, kalau dikatakan ketenangan itu dengan banyak uang, lihat orang kaya banyak juga yang bunuh diri. Banyak yang bunuh diri orang kaya. Ya, yang dikatakan orang yang kaya itu enggak, dia senang, enggak juga. Ternyata banyak orang kaya yang bunuh diri. Sangat menyedihkan kita. Ya, sangat menyedihkan kita. Kemudian dan ini kita harus sampaikan kepada masyarakat kita, ya, agar apa?
agar mereka senantiasa beriman kepada Allah. Maka penting sebenarnya seorang mengaji akidah itu penting, mengaji keyakinan itu penting. Kenapa? Karena kalau seandainya akidahnya tidak benar, itu akibatnya sangat mudah bunuh diri. Ya, ada masalah dikit bunuh diri, ada masalah bunuh orang. Nah. Ya, maka penting seorang belajar akidah. Memang berat untuk mengimani, ini berat sekali. Untuk meyakini bahwasanya segala apa yang Allah tetapkan dari musibah, dari kurangnya harta, dari penyakit, ya, dari rasa sakit yang dirasakan, sangat sulit meyakini bahwasanya itu ada hikmah. Ya, sangat sulit. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Orang kalau seandainya tibakan musibah banyak mengeluh kan. Rata-rata orang mengatakan, "Ba aku ambo kurang ambo lailah rajin ka masaji. Aba aku awak ka awak dengan musibah. Tu si fulan ndak kanai-kanai doh," misalnya. Maka ini ya contoh orang yang tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada dosa besar yang ke-26. Dosa besar yang ke-26. Al-kabiratu as-sadisatu wal-ashruna. Dosa besar yang ke-26, al-qadi as-su. Qadi yang buruk, pemimpin yang buruk. Ya. Ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa tidak diulang kata ati'u dalam Al-Quran terhadap pemimpin? Lihat, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri." Langsung wa ulil amri dan pemimpin, tidak wa ati'u ulil amri minkum. Tidak seperti itu ayatnya. Maka para ulama tafsir mengatakan ketaatan kepada ulil amr itu terikat selama tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan tidak menyelisihi ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan dulu, akidah. Kemudian konsep yang kedua, ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, Ahlu Sunnah melarang seseorang untuk mencaci pemimpinnya, ya, dan mengadakan pemberontakan terhadap pemimpin, mencaci, ya, mengumbar aib pemimpinnya. Maka itu terlarang di dalam syariat Islam, tidak boleh. Tadi kita pertama katakan bahwasanya apa? Ketaatan kepada pemimpin terikat selama pemimpin mentaati Allah dan Rasul. Bagaimana jikalau pemimpin tidak mentaati Allah atau ketetapannya bertentangan dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasul? Maka tidak boleh seseorang taat. Tidak boleh seseorang taat bukan berarti seseorang itu memberontak kepada
pemimpin bukan berarti seseorang itu mencaci maki pemimpin. Ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk dosa besar yang dikatakan oleh Imam Mudzahabi rahimahullah adalah pemimpin yang buruk. Ya, berarti dosa besar. Dan pemimpin ini ikhwah bukan hanya maksudnya pemimpin satu negara. Pemimpin ini cakupannya luas. Bisa jadi pemimpin keluarga, bisa jadi pemimpin satu daerah, ya, RT kah, RW kah, ya, atau bupati, wali kota kah, gubernur kah. Maka semuanya, ya, semua yang memiliki sesuatu atau memiliki yang dipimpin, memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka itu dinamakan dengan pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itulah mereka orang-orang kafir. Dalam surat Al-Maidah ini ada tiga redaksi, ya, kafirun, fasiqun, zalimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang-orang fasik. Nah, ayat ini ikhwan dirahmatillah seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran suka memberontak kepada pemerintah. Mereka mengatakan kita boleh melengsarkan. Kenapa? Karena pemerintahan tidak berhukum dengan hukum Allah. Pemerintah Indonesia kafir atau muslim? Dia katakan kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal makna ayat tidak demikian. Ya, coba lihat tafsiran daripada ayat ini. Maka para ulama tafsir akan membawakan perkataan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang dimaksud dengan kekufuran di dalam firman Allah ini di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur namun tidak keluar dari Islam. Ya, wa zulmun duna zulmin, kezaliman yang tidak merupakan kezaliman yang keluar dari agama Islam. Wa fisqun duna fiskin, kefasikan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Fahuwa zulmun akbar inda istihlalihi, maka dia adalah kezaliman yang besar jika dikatakan halal, jika dikatakan boleh seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah. Boleh-boleh saja. Wa azimatun kabiratun inda fi'lihi ghairi mustahillin lahu, dan dia merupakan dosa besar ya bagi orang yang melakukannya tanpa dia menganggap itu boleh. Ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi tidak serta merta pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dikafirkan. Karena hukum Islam itu kan universal, mencakup segala hal. Benar? Iya. Namun di negara kita belum bisa menerapkan 100%. Itu wajar, namanya manusia. Ya, yang belum ditetapkan dalam negara kita diantaranya adalah hukum hudud. Hukum hudud. Hudud itu adalah artinya kalau seandainya orang mencuri sampai 1 nisab potong tangan. Kalau orang berzina maka dirajam. Bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah maka dicambuk 100 kali. Ya, bagi orang yang homoseksual maka dilemparkan dia dari gedung yang tertinggi. Ini hukum hudud namanya, dan ini belum diterapkan. Tapi adapun hukum-hukum yang lain maka telah diterapkan di dalam negara kita. Seperti misalnya waktu sholat diatur dalam negara, diatur. Buktinya Kemenak itu menentukan waktu. Ramadan ditentukan kapan masuk awal Ramadan, kapan berakhir Ramadan. Idul Adha kemarin ditentukan 1 Zulhijjahnya, ditentukan. Ya,
ditentukan. Ini menandakan bahwasanya apa? Negara kita adalah negara muslim. Banyak aturan-aturan ini yang selaras dengan aturan syariat Islam, ya. Namun orang yang tidak suka tetap saja mengatakan negara ini negara kafir. Berbagai macam ya isu dibawakan. Dahulu anak masih ingat dikatakan ini sudah tidak boleh orang azan pakai mic, padahal pemerintah hanya mengatur apa, mengaji itu tidak perlu pakai mic. Itu benar. Bagaimana orang ngaji salah-salah pakai mic, dengar seluruh orang banyak. Ya Allah, tidak malu. Ini orang baru latihan mengaji, ibu-ibu di masjid, pak-pak di masjid, baru mau ujo-ujo mengaji baru, kemudian pakai mic luar, tadangan seluruh orang. Kalau orang yang tahu tuh galaknya, sialah mengaji di masa haji, tidak pandai mengaji puluh, tidak pandai mengaji, salah-salah pakai mic pula mengajinya. Nah, itu yang ingin diatur oleh pemerintah kita di waktu itu. Kemudian dikatakan apa? Ini pemerintahan kita ini tidak suka dengan orang Islam. Allah, itu mengganggu. Islam tidak suka memang yang demikian. Bayangkan mau zuhur, ya, atau setelah zuhur, atau setelah sholat isya, mengaji kare-kare. Ada orang mau istirahat, ya, terganggu, ya. Ada orang misalnya ada keperluan lain, ya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Kita beribadah jangan sampai mengganggu orang lain. Islam itu tidak boleh mengganggu, tidak boleh menzalimi tetangga. Tetangga putar musik kare-kare, wak lawan lo putar murotal kare-kare. Di Bali tua itu dia arahan ke rumahnya. Enggak boleh, dosa kita. Pada Al-Quran kita putar, iya, berdosa kita. Kenapa? Karena menzalimi orang lain. Jadi ala kulli hal, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah negara kita adalah negara muslim, ya, negara muslim. Walaupun belum menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Jadi ini maksud dalam surat Al-Maidah ini, apa maksudnya tadi? Kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufrun duna kufrin, ya, kufrun duna kufrin. Lihat bagaimana Khawarij ketika memerangi Ali radhiyallahu taala anhu, membunuh Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan, ketika diperangi Utsman bin Affan, ya, dia beranggapan Utsman bin Affan tidak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah? Itulah mereka orang-orang Khawarij. Utsman bin Affan saja dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah, apalagi pemerintahan yang ada di zaman sekarang. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya ada pemimpin yang zalim, maka itu dosa besar bagi dia. Ya, dosa besar bagi dia. Adapun rakyat tidak akan diminta tanggung jawab terhadap pemimpin mereka, tidak. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Ya. Jadi kalau seandainya kita siapa yang akan ditanya? Ya, tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, itu yang ditanya. Kita tidak ditanya nanti orang yang di atas kita, orang yang memimpin kita, itu tidak ada pertanyaan nanti. Karena itu bukan tanggung jawab kita. Justru mereka nanti yang akan mempertanggungjawabkan rakyat yang banyak ini. Maka seharusnya orang berpikir lagi untuk menjadi pemimpin. Kalau seandainya dia tidak kuat agamanya, jangan coba-coba. Kenapa? Karena banyak yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat dulu kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jikalau ada yang ditanyakan maka dipersilahkan. Kalau seandainya tidak ada maka kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melakukan salat jamak qasar saat perjalanan jauh?
bolehkah melakukan salat maghrib di waktu isya sedangkan waktu telah jam 9 malam atau lebih? Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami dulu sebab jamak, sebab qasar. Ya. Jamak itu disebabkan jikalau seseorang butuh. Jadi tidak mesti safar ya. Tidak mesti safar. Antum pahami ini. Antum pegang ini. Bapak, ibu-ibu. Jamak diperbolehkan jikalau seseorang membutuhkannya. Walaupun dia tidak sedang safar. Bisa dipahami? Jadi jamak itu rukhsah, keringanan bagi orang yang membutuhkan. Sementara qasar adalah keringanan bagi orang yang sedang bersafar. Jadi dua sebab yang berbeda ini. Ada kalanya jamak itu identik dengan qasar, iya. Ketika seorang melakukan perjalanan dan dia sulit dalam perjalanan tersebut yang mengharuskan dia untuk jamak, maka boleh. Ya. Sebagian orang salah. Kalau jamak mesti, atau kalau qasar mesti harus jamak, atau jamak mesti harus qasar. Ini salah. Karena dua hal yang berbeda. Jamak jikalau butuh. Misalnya orang sakit. Ya. Kita tinggal di sini, kemudian kita sakit. Dokter mengatakan, "Bapak kalau sudah minum obat, Pak, Bapak minum obat misalnya jam 1, tidak bangun nanti Bapak kecuali di waktu maghrib." Berarti ketika sebelum minum obat dia sholat zuhur, boleh nggak dia jamak? Dia majukan zuhur, dia majukan asar di waktu zuhur? Boleh. Kenapa? Karena dia butuh. Karena dia butuh. Dia tidak safar, Ustaz. Nah, safar bukanlah merupakan sebab seseorang diperbolehkan menjamak. Jadi ingat ini, safar itu yang dibolehkan pada dasarnya hanya qasar saja. Kalau seandainya seseorang merasa butuh untuk menjamak, maka bukan karena dia safar, tapi karena dia butuh. Bisa kita pahami ini? Ya, jangan kita anggap ini sepaket. Enggak. Ya, jamak qasar sepaket, enggak. Baik. Nah, ini pertanyaannya, cara melaksanakan jamak qasar biasa. Kalau sholat yang 4 rakaat, maka diqasar menjadi 2 rakaat. Adapun sholat yang 3 rakaat dan 2 rakaat, maka dia tetap demikian. Ya, tetap demikian. Kemudian jamak ini, ikhwan dirahmati Allah, ada dua. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim itu memajukan sholat kepada waktu yang dahulu. Maksudnya apa? Sholat asar dimajukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau seandainya sholat zuhur diundur ke waktu asar, namanya jamak takhir. Ya, jamak takhir. Baik. Kalau qasar 2 rakaat saja. Kemudian bolehkah melakukan sholat maghrib di waktu isya sedangkan waktu telah jam 9 malam atau lebih? Kalau seandainya dia jamak, maka boleh. Ya, kalau dia posisinya jamak takhir, maka boleh. Misal dia melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta naik bis, dan bis tidaklah berhenti kecuali jam 10 malam. Ya, dia berhenti misalnya di waktu makan siang, kemudian dia tidaklah berhenti lagi kecuali jam 10 malam misal. Bagaimana ini? Sholat maghribnya bagaimana? Sholat maghribnya dia kerjakan di waktu sholat isya, bentuknya adalah jamak takhir. Bisa difahami? Dia sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dia setelah itu sholat isya 2 rakaat, dikarenakan dia sedang safar. Dia jamak karena dia butuh untuk menjamak. Ya, dia butuh untuk menjamak. Kemudian ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana halnya jikalau seorang dia safar dan dia sudah sampai kepada tempat tujuan? Dia safar ke Jakarta, dia sampai tempat tujuan. Kemudian dia merasa dia tidak butuh lagi untuk menjamak. Bolehkah dia menjamak? Tidak boleh. Yang ada baginya hanya qasar. Karena qasar itu rukhsah bagi dia. Jamak itu jikalau dia butuh. Ingat, ini pegang kunci dua keadaan ini. Jamak jikalau butuh, qasar jikalau safar. Ya, safar maka ada qasar, jikalau butuh maka ada jamak. Wallahu taala a'lam.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita apabila kita berada di tengah-tengah orang yang membicarakan tentang pemimpin kita yang belum tentu apa yang dibicarakan itu benar atau tidak? Tadi kita sampaikan, tidak boleh bagi seorang untuk mengumbar aib pemimpinnya di depan khalayak umum. Rasulullah mengatakan, "Mangkana," ya, siapa yang memiliki nasihat ke lidi sultan fala yubdiha alaniyah, maka jangan dia nampakkan, jangan dia umbar terang-terangan. Dia ambil tangannya maka dia sampaikan secara empat mata. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran kita itu bukan merupakan ajaran orang-orang Barat yang menyuarakan aspirasi dengan demo, dengan sorak-sorak di jalan. Bukan. Syariat Islam, jikalau melihat pemimpinnya melakukan kesalahan, maka caranya bagaimana? Sampaikan secara diam-diam. Ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Misal nih, kita rakyat biasa kan, kalau tahu kalau tadang ada wak di tengah pasar Bukit Silih tu orang mencari tuan awak pakai mic. Tu paja tu panduto pilih ndak elok sama sekali tu. Apa perasaan kita kira-kira? Di tengah tu nyop pakai mic, kemudian sorak-sorakan awak. Gimana perasaan kita? Senang kita? Senang? Tidak senang. Apa yang kita rasakan? Sakit hati awak kan? Awak si rakyat jikalau diburukkan di hadapan orang ramai, sakit hati kita. Bagaimana pemimpin? Udah letih dia, udah capek dia ngurusin orang sekian banyak, kemudian dicaci maki. Bawakan ke diri kita. Kita saja selaku rakyat tidak terima kalau harga diri kita ini dicoreng oleh orang, ya kan? Tidak terima kita. Padahal kita rakyat, tidak memiliki kekuasaan. Ya, tidak ada orang banyak yang kita urus. Tapi kita tidak terima. Bagaimana ini dengan pemimpin? Pemimpin itu harus dijaga kehormatannya. Pemimpin harus dijaga kehormatannya. Ya. Dan rakyat yang menjaga kehormatan pemimpin adalah rakyat diberkahi. Rakyat yang tidak pernah menjaga kehormatan pemimpin adalah rakyat yang tidak pandai bersyukur. Perhatikanlah ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita sering katakan, belum tentu nanti setelah pemimpin ini berakhir masa jabatannya, datang pemimpin lebih baik dari ini. Belum tentu juga, bisa jadi lebih buruk, ya kan? Kita berharap kemarin kalau seandainya menang yang satunya mungkin lebih baik keadaan Indonesia. Belum tentu, bisa jadi lebih buruk. Itu kan anggapan kita saja. Lihat dulu bagaimana masa Orde Baru. Masa Orde Baru, orang mengatakan udah zalim sekali ini bapak ini, pemimpin kita ini, Pak Harto udah zalim sekali. Akhirnya dilengserkan. Sampai sekarang justru tambah buruk. Tidak ada orang mengatakan zaman tambah baik, tambah buruk. Ya. Maka kadang-kadang kita terlalu jauh berangan-angan. Kalau ada dua pemimpin, dua calon presiden, kita sudah mengkultuskan yang satunya. Kalau ini adalah pemimpin mesti elok Indonesia. Belum tentu. Bisa jadi lebih buruk daripada sekarang. Maka intinya banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, ya, banyak-banyak bersyukur. Lahaman wak beribadah, landak digaduh wak beribadah. Lahaman hidup awak lah bisa mencari nafkah. Alhamdulillah. Adapun urusan mereka, biarkan urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana jenazah orang yang mati bunuh diri? Apakah diselenggarakan seperti orang yang meninggal biasanya? Ya. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bunuh diri, orang yang membunuh dirinya, maka ya sebaiknya tidak diselenggarakan jenazahnya. Agar apa? Agar menjadi pelajaran bagi orang yang lain. Ya. Kalau seandainya ingin menyelenggarakan, maka suruh keluarganya saja menyelenggarakan. Ya, kaum muslimin tidak ikut menyelenggarakannya. Agar apa? Menjadi pelajaran bagi orang yang sudah berencana atau ketika dia bunuh diri terfikir, tidak ada orang mengurus jenazah beko, acaranya. Ya, sebaiknya tidak. Ya, karena ini merupakan dosa besar.
Wallahu taala alam. Ya, ini bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.